Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Fa idza iqtada fil asna'i, fa idza maka apabila iqtada mengikut, yakni bermakmum seseorang fil asna'i di tengah orang yang sedang sholat, makmum yang tidak mengikuti dari awal, lazimahu maka hendaknya bagi si makmum muwafaqatul imami, menyesuaikan dengan gerak rukunnya imam. Summa kemudian in faragha, apabila telah selesai sang imam awalan lebih awal dalam sholat berjamaah, atamma maka menyempurnakan sholat si makmum kamasbuqin, seperti makmum masbuk. Wa illa, dan apabila tidak, fantidharuhu maka menunggunya pada posisi pekerjaan imam afdalu lebih utama. Wa tajuzu, dan diperbolehkan al-mufaraqatu memisahkan diri dalam sholat berjamaah bila udrin, dengan tanpa ada udzur, ma'al karahati, tetapi dimakruhkan pada hukumnya. Fatafutu maka hilang orang yang mufaraqah fadilatul jamaati, keutamaan dalam berjamaah. Wal mufaraqatu, dan mufaraqah berpisah dari jamaah bi'udrin, sebab udzur, ka murakhasin, seperti perkara-perkara yang ringan, ka murakhasi tarki jama'atin, seperti perkara-perkara ringan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Wa tarkuhu, dan meninggalkannya sunnatun, itu dihukumi sunnah, maksudatun, yang dimaksudkan kata syahudi awalin, seperti tahiyat awal, wa kunutin, dan kunut, wa suratin, dan pembacaan surah, wa tadwilihi, dan panjangnya imam dalam membaca surah, wa bil ma'mumi, dan tetap pada si makmum dha'fun, ada kelemahan, au syughlun, atau karena ada kesibukan, la tafutu, tiada menghilangkan fadilatuha, tentang keutamaan daripada sholat berjamaah yang dimaksud. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, kita fahamkan secara pelan-pelan. Orang makmum itu ada 3 model. Model yang pertama namanya makmum yang tam, makmum yang sempurna, ya. Kemudian makmum yang kedua itu namanya makmum masbuk. Lalu makmum yang ketiga namanya makmum naqis, makmum yang kurang dari jumlah rakaatnya si imam. Makmum yang sempurna adalah orang bermakmum terhadap imam dari awal mula sholat, ya. Yang afdal, yang pahalanya 27 derajat adalah makmum yang bertemu dengan takbiratul ikhramnya imam. Itu yang paling sempurna. Kalau misalnya kita datang, imam sudah selesai baca Fatihah, kemudian kita baru datang, kalau kita ketemu kalimat waladhdallinnya imam, sekalipun kita belum takbiratul ihram, maka jawablah dengan kalimat amin, sekalipun belum takbiratul ihram. Atau kita sudah takbiratul ihram tapi tidak ketemu takbirnya imam, artinya imam di tengah Fatihah, kita baru datang bermakmum, itu masih disebut makmum tam, makmum yang sempurna. Karena
masih bertemu dengan surahnya imam, sehingga masih ada kesempatan bagi makmum untuk menyelesaikan bacaan surat Fatihah. Ya, sampai di sini paham nih? Baik. Itu namanya makmum yang sempurna. Tidak tertinggal rakaatnya imam. Yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal baik Fatihah maupun surahnya imam. Kita datang, imam sudah lakum dinukum waliyadin, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Begitu Allahu Akbar, imam, ya kita Allahu Akbar takbiratul ihram, imam Allahu Akbar takbir intiqal, takbir ruko, maka kita ikut ruko. Tidak ada kewajiban baca Fatihah. Nah, itu namanya masbuk. Masbuk itu ada kerjaan rukun kita yang sabaqal imamu, telah didahului oleh imam, sehingga kita terlambat tidak membaca rukun qauli Fatihah. Tapi karena tidak dalam kesengajaan, sepanjang kita masih bertemu dengan rukuknya imam, ya, ketika imam rukuk kita takbiratul ihram, mengejar rukuk masih ketemu, masih terhitung 1 rakaat. Tapi kalau kita Allahu Akbar mau rukuk, imam sudah berdiri dari rukuk, berarti kita kehilangan 1 rakaat. Ya, sampai di sini paham? Ya, ini kudu pelan-pelan ini. Lalu yang itu namanya makmum masbuk. Yang ketiga, makmum yang nakis, yang kurang. Ya. Makmum kurang itu bukan terlambat dalam rukunnya imam, kemudian menyusul, tapi terlambat pada hitungan rokaatnya imam. Tadi begitu kita Allahu Akbar mau rukuk, udah keduluan imam bangun dari rukuk, itu jangan dibatalkan. Ya, sudah, berarti kita nggak ketemu rukuk, kehilangan rukun fi'li. Terus ngikutin imam, tapi rakaat pertama kita karena nggak ketemu rukuknya imam, dianggap tidak ada 1 rakaat. Nah, itu namanya iqtada fi asna'i, ya. Bermakmum di tengah kerjaannya imam. Atau kita datang, misalnya sholat maghrib, imam sudah selesai rakaat pertama, kita baru, ya, ikut bermakmum, ya. Allahu Akbar, imam mulai baca Fatihah, kita dengerin Fatihahnya imam. Imam baca surah, kita baca Fatihah. Imam rukuk, kita rukuk, berarti imam pekerjaan rakaat kedua, sementara kita sebagai makmum baru rakaat pertama. Nah, karena itu di sini disebutnya lazimahu muwafaqatul imam. Ya, dia harus menyertai kesamaan dengan gerakan imam. Sekalipun kita rakaat pertama, nanti imam karena rakaat kedua dia harus tahiyat awal, maka berarti kita ikut duduk pada tahiyat awal. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Berarti kita tertinggal 1 rakaat. Itu namanya makmum naqis, makmum yang kurang, ya, jumlah rakaatnya karena sudah tertinggal, ya, 1 rakaat atau 2 atau 3 rakaat dari gerakan rakaatnya imam. Summa in faragha awalan atamma kamasbuqin.
Kalau imam sudah selesai ya di rakaat ketiga, berarti kita masih di rakaat kedua. Karena itu anjurannya pada rakaat ketiga imam sementara kita rakaat kedua, supaya kita tidak lupa kemudian ikut salam dengan salamnya imam, duduk kita pada posisi duduk tahiyat awal. Kemudian bacaan tahiyat kita itu seperti bacaan tahiyat awal, nggak sampai ke fil alamina innaka hamidum majid, karena dikhawatirkan kalau dikerjakan sempurna seperti tahiyat akhir, begitu imam salam kita ikut salam, begitu kita ikut salam iya ya saya kurang serokaat, bangun lagi dah. Nah itu bisa menjadi rusak. Nah ini cara kita. Atamma kamasbukin, ya, sempurnakan seperti makmum masbuk. Nah dimaksud makmum masbuk tadi, dia sempurna dalam hitungan rakaat sekalipun tidak baca Fatihah, karena masih bertemu dengan rukuknya imam. Nah, lalu orang boleh nggak dia keluar dari berjamaah? Ya. Tajuzu boleh al-mufaraqatu bila udrin. Boleh orang keluar dari berjamaah sekalipun tidak ada udzur. Ma'al karohati, tetapi dihukumkan makruh dan hilang keutamaan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Sebab tidak ada alasan mufarokoh, tapi dia mufarokoh. Nah sekarang kalau mufarokoh sebab udzur, ya, kamurokhosi tarki jama'atin, seperti ringannya meninggalkan berjamaah, maka meninggalkannya itu dihukumi sunnah, ya, dengan maksud seperti tasyahud awal atau kunut atau surah, atau karena panjangnya imam dalam baca surah. Saya ambil contoh begini, kita makmum, ya, dengan imam sholat maghrib. Imam sudah ada di rakaat kedua, sementara kita makmum masih ada di rakaat pertama. Kalau seandainya kita itu mau mengambil cepat dalam sholat, umpamanya nanti kita pada rakaat kedua, atau contohnya yang pas begini, imam di rakaat ketiga, kita di rakaat pertama, ya. Berarti rakaat pertama kita sudah tahiyat, ya, tahiyat. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat ngikutin tahiyatnya imam. Lalu imam salam, kita berdiri. Nanti pada rakaat kedua tahiyat lagi apa enggak? Tahiyat lagi. Tapi ada rukhsah, ada kebolehan. Seandainya rakaat kedua saya enggak tahiyat lagi, itu namanya rukhsah, ya. Karena dianggap tahiyatnya sudah didahulukan pada rakaat pertama. Ini ada yang membolehkan seperti itu. Atau misalnya kunut, ya, sholat subuh kita ketemunya pada rakaat kedua. Karena rakaat kedua imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait. Kita kan amin, padahal kita baru rakaat pertama. Nah nanti rakaat kedua kita baca kunut lagi nggak? Baca. Tapi ada rukhsah, umpamanya nggak baca kunut nggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena yang dikerjakan ini bukan rukun, ya, bukan rukun yang wajib, bukan wajibnya sholat, tapi sunnah ab'ad. Sementara tadi sudah kita kerjakan, itu namanya rukhsah.
Nah, pemahaman yang kedua, karena ini mufaroqah, orang berpisah dari imam, itu boleh dan disunatkan apabila ada maksud-maksud tertentu, ya. Ada maksud-maksud tertentu. Misalnya ini, kita mau pergi, ya. Ya, posisi kita menjadi makmum karena mau pergi, pingin buru-buru, salam langsung jalan, sudah ditungguin teman-temannya kendaraan atau kereta atau pesawat gitu ya. Imamnya baca surahnya Al-Baqarah misalnya gitu. Atau ya kalaupun nggak Al-Baqarah ya surat yang panjang yang sekiranya kalau kita bermakmum itu ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan ya kendaraan yang kita mau jalan, maka itu namanya murakhas ya. Ada kemurahan orang meninggalkan berjamaah karena ada hal-hal yang lain, dan itu dibolehkan bahkan disunatkan. Kemudian wabil ma'mumi dha'fun aw syughlun la tafutu fadliyatuha, atau makmum ini lemah ya. Kakinya udah buyuten ya, lemah ya. Berdiri lama ngikutin surahnya imam bisa gemeteran ya. Tahu buyuten ya, gemeteran ya. Ya, udah begini nih ya. Imamnya ya, misalnya subuh Jumat tetap baca apa? Sajadah ya. Ya, baru seperapatnya udah gemeteran begini. Ya, aduh, gimana ini? Nah, itu namanya udzur. Boleh mendahului ya, keluar dari jamaah. Ya. Dan la tafutu fadliyatuha, tidak hilang keutamaan dari sholat berjamaahnya karena udzur syar'i. Atau perut mules ya. Nih imam nggak ada ngertinya nih, perut mules gitu ya, udah pengen buang ya. Kalau angin mungkin masih bisa ditahan, kalau buang air besar kan, apalagi lagi cebok-cebok ya, cebok-cebok sama dengan boker-boker kan. Wah, ini kalau saya tahan-tahan bisa jebol di sini nih. Udah dia ya mendahului tapi niat keluar dari jamaah, itu dibolehkan dan tidak hilang kesunahan ya, keutamaannya dalam sholat berjamaah. Wa qad tajibul mufaraqatu, yang ketiga, dan sungguh wajib mufaraqah. Kapan kita wajib mufaraqah? Kapan kita wajib keluar dari jamaah? Ka'an aradha mubtilun li sholati imamihi, seperti misalnya telah tampak batal sholatnya si imam ya. Wa qad alimahu, sementara ya, dia mengetahui tentang batalnya si imam. Fayalzamuhu niyyatuha fauron, maka hendaknya dia segera, dia dalam merubah niat keluar dari rombongan, fauron, segera. Wa illa batolat, apabila tidak segera keluar dari rombongan maka sholatmu jadi batal. Batolat, maka batal sholatnya. Kita makmum dengan imam, tiba-tiba ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya ya, namanya udah tua ya, udah tua, pantatnya udah nggak kenceng ya, ngempetnya sudah nggak bisa kenceng, keluar ya, keluar. Mungkin imam berasa atau mungkin imam tidak berasa. Kalau dia berasa keluar angin, ya dia keluar ya, ya nanti diganti imam yang lain. Tapi kalau misalnya karena sudah sepuh dia nggak berasa, sementara kita sebagai makmum yang di belakangnya suaranya kedengeran, baunya kesampean,
misalnya, maka wajib mufarokoh. Kalau kita tidak mufarokoh, sholat kita batal, karena tahu ya pekerjaan imam yang membatalkan sholat. Tahu bahwa pekerjaan sholat imam ini batal, maka saya harus segera keluar dari niat bermakmum kepada ini imam. Nah, ini merupakan keharusan bagi kita, karena berarti ada kerusakan fatal yang diperbuat oleh imam. Atau misalnya karena kebodohannya imam, ketidaktahuannya imam, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, tahu, misalnya gitu ya, imamnya karena udah biasa kalau bangkes itu keluarnya tahu gitu ya, itu lagi sholat ya, tahu gitu, ya anget, digoreng apa dadakan, dimakan enak. Nah itu batal dia. Nah kalau batal, kita wajib mufarokoh. Kalau tidak mufarokoh mengikuti imam, berarti batal sholat kita. Wa illam yutabi'hu ittifaqan, sekalipun tidak mengikuti lagi gerakan sholatnya mantan imam ya. Kan kemarin kita sudah belajar, sekalipun kita mufarokoh, supaya tidak ada ketersinggungan imam dan tidak kecemburuan makmum yang lain, gerakan kita tetap bersama dengan mantan imam. Tapi kalau kita tahu ini batalnya mutlak, udah nggak ada urusan, pokoknya saya mau memisahkan diri, sekalipun gerakannya kemudian tidak mengikuti gerakan mantan imam. Orang lain yang paham biarin mengikuti, daripada orang lain juga ikut batal. Ya, silakan. Nah. Masalah imam sama makmum. Kita di belakang imam ya. Di belakang imam ini kan orang biasa. Orang biasa jadi imam. Dan habis itu imamnya batal. Habis orang meninggal mau maju. Di belakang imamnya mau maju. Yang bisa imam ada di tiga langkah sini atau tiga orang. Jalan apa? Iya. Kalau imam batal, salah satu makmum tidak ada yang maju menjadi imam, maka rusaklah jamaahnya, rusak berjamaahnya. Lalu terus yang mengomando siapa? Kalau nggak ada yang maju, yang ngomando gerakan berikutnya siapa? Hah? Yang tiga yang maju. Ya, ya. Yang tiga yang maju, yang melakukan belakang imam, dan sok yang nomor 3. Ya, ini yang ditanyakan kalau nggak ada yang maju. Kalau nggak ada yang maju, berarti berjamaahnya rusak. Siapa yang mau mengomando? Nggak ada estafet imam. Tapi kalau posisi kita memang tadi jalan kita telat, sehingga kita ada di shaf kedua ya, atau shaf ketiga ya, maka kalau ada kesempatan kita bisa maju, maka silahkan kita maju. Kalau ditunggu nggak ada yang maju. Tapi kalau kesempatan maju nggak ada ya, karena shafnya sempit, mepet, maka kita harus mufarokoh. Begitu caranya. Kita harus mufarokoh karena sudah nggak ada imam ya. Kalau nggak ada imam, kalau kita masih mau mengikuti, komandannya siapa? Yang memimpin takbir intikal siapa? Orang barisannya nggak ada yang maju ke depan. Tapi kalau ada imam, dia di jalan sana boleh? Boleh. Iya, kalau memang tidak ada lagi yang maju, kita mengambil darurat supaya tidak rusak dalam berjamaah, maka yang di tengah itu, misalnya sedang tahiyat awal, dia langsung ngomandoi
berdiri Allahu Akbar sambil jalan maju ke depan. Itu boleh. Ya, itu kalau emang posisinya darurat. Ini kan ilmu salat ini. Ya kan? Maka yang di belakang imam itu harus orang yang mengerti tentang salat, sehingga tidak mesti berobos menerjang barisan yang di depannya. Demikian. Ya. Gimana? Ada lagi? Iya. Dalam tahiyat awal ataupun kunut, kalau darurat maka rukhsah, boleh meninggalkan tahiyat awal atau meninggalkan doa kunut, karena itu adalah sunnah ab'ad. Tapi kalau kita sholat sendiri, kalau kita sholat berjamaah, kita meninggalkan tahiyat awal, pasti makmumnya teriak-teriak dari subhanallah pelan sampai subhanallah kenceng. Ya, itu. Jadi ya ini ilmunya sholat. Baik. Yang keluar dari berjemaah tadi itu, kita keluar dari saf apa kita sholat sendiri? Sholat sendiri masih di situ. Tadi kan saya sampaikan, kalau memang posisinya hanya niat khuruj, tapi kita mengikuti gerakannya mantan imam karena kita berangkat dari sholat bersama, itu silahkan. Tapi kalau misalnya rusaknya imam fatal, maka kita boleh lepas, kemudian kita gerakannya tidak mengikuti dia, dengan maksud supaya orang lain juga paham. Begitu. Lah terus bagaimana? Ada badal imam nggak? Nah imamnya nggak mau minggir, siapa yang mau badalin? Kan gitu. Nah terus bagaimana kedudukan kita dalam berjamaah? Paling tidak niatnya berjamaah sudah dapat pahala. Itu. Jadi tidak kemudian kita membatalkan sholat lalu kita mundur sholat sendiri, ya tetap diteruskan, ya tetap diteruskan, ya tetapi niatnya kita rubah dari bermakmum menjadi sendiri, begitu. Baik, ya. Imam batal. Mau mengganti jalan dengan indah kepala seret. Posisi jalannya ya, Jalan maju ke depannya itu. Jalan ke depannya pada posisi imam madhab kita itu mengikuti gerak rukun. Jadi misalnya imam batal pada posisi berdiri, ya, imam minggir, maka kita bergesernya ketika gerak ruku, Allahu Akbar, sambil melangkah kakinya maju. Ya. Nanti belum sempurna, maju lagi selangkah pada waktu sami Allahu liman hamidah, itu mengambil amannya supaya kita tidak rusak karena gerak besar. Tapi dalam kondisi rukhsah, ya, ketika imam keluar kita langsung maju boleh pada kondisi darurat, ya, sebab kalau kita tidak mensegerakan maju, makmumnya pada celingukan. Kenapa tuh imam tiba-tiba kabur? Ya karena tidak semua yang bermakmum itu mengerti tentang sholat berjamaah. Demikian. Ya. Ini kalau kita ibarat imam, majunya sampai sempurna atau satu langkah dari sempurna kita. Terpenting adalah sudah melewati dari shaful awal. Ya, lewatnya sejengkal cukup, ya. Lebih dari itu sempurna. Seperti misalnya berjamaahnya 2 orang, itu tidak dalam satu shaf panjang, tapi makmum di belakang sebelah kanan imam, ya, di belakang sedikit, jempolnya sejajar dengan tumit imam, posisinya di sebelah kanan. Semisal kita gerak langkah besar itu khawatir menjadi rusak, maka gerak langkah sedikit terpenting sudah melebihi imam pada shaful awal. Demikian. Baik.
Wa illam yutabi'hu ittifaqan, sekalipun tidak mengikuti gerakan mantan bersama dengan mantan imam secara ittifaq. Kama fil majmu'i, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Majmu'. Wa tudraku jama'atun, wa tudraku dan mendapati dan memperoleh jama'atun, keutamaan sholat berjamaah, fi ghairi jumu'atin, pada selain sholat Jumat. Ai fadilatuha lil musalli, yakni keutamaannya bagi orang yang sholat. Malam yusallim imamun ya. Malam yusallim imamun, sepanjang imam belum salam. Ai lam yantiq bimimi alaikum fit taslimatil ula, yaitu imam belum mengucapkan huruf mim pada alaikum, salam yang pertama. Ya. Wa illam yaq'ud ma'ahu, dan seandainya tidak duduk si makmum ma'ahu bersama dengan imam, bi an sallama, dengan bahwasanya salamnya imam akibat taharrumihi, yang membarengi dengan takbiratul ikhramnya si makmum yang telat, liidrakihi, ya, karena mendapatinya si makmum pada imam ruknan secara rukun ma'ahu, bersamanya. Fayahsulu, maka memperoleh hasil lahu baginya jami'u sawabiha, seluruh pahalanya si makmum, wa fadilatiha, dan keutamaannya si makmum dalam berjamaah. Imam sudah tahiyat akhir, ya, kita baru datang, kemudian kita begitu datang takbir dulu, Allahu Akbar, sedakap sesaat, baru kita ikut duduk tahiyat. Nah itu masih kehitung berjamaah, ya, masih kehitung berjamaah. Kita tetap baca tahiyat, ya, sebagaimana imam baca tahiyat. Umpamanya kita diam aja, boleh apa enggak? Boleh, ya, karena dimungkinkan tetap mengikuti gerak rukun fi'linya imam. Nah, terus misalnya begitu Allahu Akbar, kita baru mau duduk, imam sudah assalamualaikum, ya, sepanjang mimnya kalimat kum belum diucapkan oleh imam, kita masih kehitung berjamaah, ya, kita Allahu Akbar sedakap, kita duduk, imam kum, ya, ya, jadi kita datang, imam sudah assalamu, ya, kita langsung takbir, sedakap sebentar, duduk. Begitu duduk, baru duduk, ya, imam kum, ya, alaikum. Nah, kalau kita masih ketemu, ya, setengah salamnya imam, masih mendapatkan sholat berjamaah. Nah, selama kum mimnya imam itu kita masih dapati. Ya. Posisi duduk makmum apa sama? Apanya? Posisi duduk makmum namanya makan imam tawaru. Ketika kita pada posisi yang beda rokaat, ya, karena kita makmum yang nakis tadi sudah saya bahas, saya sampaikan, posisi duduk kita duduklah sebagai duduk tahiyat awal, ya, duduk yang kaki kanannya didudukin, bukan kaki kanannya dibelonjorin ke kanan masuk, ya, karena kita belum pada tahiyat akhir. Ya. Nah, itu kan pada posisi duduknya saja, ya, posisi duduknya. Ya. Jadi tadi kita duduk, ya, begitu duduk kita kan posisinya seperti, ya, rakaat kedua tahiyat awal. Imam masih kum, kita sudah duduk, maka kehitung satu rakaat. Tapi kalau kita mau duduk, ya, imam itu kumnya sudah hilang,
tinggal warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis berarti kan? Maka kita nggak usah duduk. Tuh begitu ya. Wa illam yaqut mahu bi an sallama akibat taharrumihi li idrakihi ruknan ma'hu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, imamkum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah duduk ya, tetap terhitung makmum karena masih ada ya hitungan idraku ruknan ya. Kan rukun sholat terakhir apa? Salam. Berarti ketika kita takbiratul ihram, sekalipun belum duduk, kita masih ketemu sholat imam yang terakhir, yaitu salam yang pertama. Kesempatan duduk nggak ada ya, karena sudah habis ya. Kalau kita duduk ya, imam sudah warahmatullahi wabarakatuh, nah, maka boleh kita tidak duduk, kemudian kita melanjutkan sholat sendiri. Kadang-kadang yang seperti ini terjadi. Iya, begitu Allahu Akbar mau duduk, imam udah salam. Wah, percuma saya, biarin deh. Kalau kita mau rukuk, imam udah rukuk, kita langsung duduk. Kalau posisi kita sudah setengah duduk, melewati setengah duduk, duduklah. Terpenting pada saat imam assalamualaikum, kita sudah takbiratul ihram ya, ya. Kita sudah takbiratul ihram, baru mau duduk ya, imam sudah assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita sudah melewati setengah duduk, maka teruskan duduk ya, ya. Karena apa? Berarti sudah intikal dari takbiratul ihram ke posisi duduk. Tapi kalau belum setengah duduk, belum melewati satu ruku, imam sudah warahmatullahi wabarakatuh, sudah nggak usah teruskan duduknya gitu ya, gitu. Masya Allah, ini ilmu bener ini, jarang. Baru paham ya. Setelah imam tahiyat, kita baru Allahu Akbar, kita mau ngejar dulu imaman, kita baca lagi awal Akbar. Ketika kita takbiratul ihram kan rukun ya. Mulai sholat itu kalimat takbir yang pertama Allahu Akbar gitu kan. Nah nanti begitu kita duduk, lalu kemudian imam salam, berarti kita intikal, berpindah, maka tetap disunatkan takbir. Kalau kita bermakmum, takbir intikal itu boleh dibaca, boleh tidak ya. Ya, boleh dibaca, boleh tidak, karena sudah ada perwakilan takbir intikalnya imam. Kalau kita sendiri, maka sunnahnya dibaca. Lah kalau kita jadi makmum mau baca, boleh apa enggak? Boleh, sepanjang takbir intikal kita tidak lebih keras daripada intikalnya imam. Kecuali orang yang diposisikan sebagai muwassal lil imam, karena jamaah banyak ya. Itu kan kadang-kadang ada, kalau imam Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu namanya dia bertugas untuk itu. Tapi kalau kita sebagai makmum biasa, kalau mau takbir intikal tidak boleh lebih keras daripada takbirnya imam. Tapi kalau kita sudah sendiri, ya tetap takbir intikal. Lebih-lebih begitu bubar imam, kita melanjutkan jumlah rakaat, di belakang kita ada yang makmum, maka keraskan sedikit supaya si makmum tahu gerakan kita. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di mana tadi nih? Sampai kepada fayahsulu jami'u sawabiha wa fadliha. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.